Orang sekarang dengan dulu lebih banyak sholat yang sekarang. Iya betul. Tapi maksiatnya juga lebih banyak. Ngeklik gak itu? Sinkron gak itu sebenarnya? Yo nggak imbang. Yo aneh. Sholatnya semakin banyak kok maksiatnya semakin banyak. Rakos amat kita ini. Mbak innal ahkam lan sak temene pira-pira hukum tatanawalu iku mencakup apa ahkam zalika ing mengkono-mengkono kabeh mau wa tatanawalu lan mencakup apa ahkam al ibadat ing pira-pira ibadah. Sebenarnya setiap hukum syariat itu kecuali bermuatan wajib, mubah, mandub segala macam tadi tadi ya. Itu sebenarnya juga bermuatan al-makarim. Ya misalnya kamu sholat untuk apa? Zikir kepada Allah. Aqimis sholata li dzikri. Ya taura. Itu termasuk al-illah al-mansusa. Oh, banat belum pernah. Itu nanti kias ya. Enggak akan sampai habis waktunya. Iya, enggak akan sampai bab kias kamu kalau banat. Kalau banin sudah sampai bab kias ya. Ya. Mereka banyak waktu. Banin banyak waktu sampai ada waktu untuk ngopi kan begitu kan. Hah? Kalau banat ini waktunya habis untuk mempersiapkan pernikahan. Masya Allah. Oke. Jadi apa? Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu kan berarti ilat yang mansusoh. Untuk apa sholat kita lakukan? Untuk mengingat Allah. Zikrullah. Nah, sholat sebagai sarana zikrullah itu berarti sholat kecuali sebagai kewajiban. Diharapkan kita itu adalah manusia-manusia yang berzikir. Manusia-manusia berzikir itu pasti sifat-sifatnya baik. Manusia ahli zikir itu pasti sifatnya baik. Iya. Makanya pada saat kita kalau kita bandingkan ya, dulu saya itu nggak sengaja membaca sebuah penelitian yang dilakukan oleh koran, kalau tidak salah The New York Times, pokoknya koran Amerika, meneliti bahwa di Indonesia jumlah orang sholat pada tahun 1945 itu tidak lebih dari 25%. Kalau sekarang ini, mulai dunia modern ini, wah 75%. Keren nggak? Keren. Orang sekarang dengan dulu lebih banyak sholat yang sekarang. Iya betul. Tapi maksiatnya juga lebih banyak. Ngeklik gak itu? Sinkron gak itu sebenarnya? Yo nggak imbang. Yo aneh. Sholatnya semakin banyak kok maksiatnya semakin banyak. Rakos amat kita ini. Gak mau kalah maksiatnya dengan sholatnya. Betul? Hah? Astagfirullahaladzim. Sholat kita sudah banyak. Tapi maksiat kita juga harus diperbanyak supaya imbang ya. Iyalah, astagfirullahaladzim. Apalagi, yo jenenge cah pondok iku minangka sumur, jenenge sumur saya jero ya saya akeh pecerene, ngono ya. La ilaha illallah. Ya ndak begitu, jangan pakai logika yang seperti itu. Kembalilah logika ini bahwa sholat itu untuk berzikir. Dari bermula kewajiban kemudian membuahkan suatu sikap yang baik-baik pada diri orang-orang yang sholat, mestinya begitu. Oke? Semakin indah sekali kitab ini ya. Hah? Ini orang kok kaku. Furudul wudu isi tatun, ngono ya. Kaku. Arkanus sholati sab'ata asyara. Kaku. Saking kakunya kamu suka menelikung hukum. Iya, aku udah bilang kan kemarin verbalitas hukum, karena hukum fikih selama ini kita hanya pandang sebagai pasal-pasal peraturan, maka kita cari celah-celah, ya enggak? Astagfirullahaladzim. Padahal kitab ini akan menutup celah-celah supaya kita membuang jauh-jauh kosakata ngeles dari hidup kita, oke? Jangan ngeles, apalagi ngeles dari syariat Allah. Nanti kamu dingelesin oleh malaikat. Wow, waktu mau masuk surga, siapa namamu? Misalnya Joko, gitu kan.
Nggak ada ahli surga itu yang Joko. Ahli surga ya solihin kan gitu. Ahli surga kan solihin. Iya, sing ora solihin ora mlebu kan ngono. Coba kalau kamu dikilah begitu sama malaikat bagaimana? Beruntung malaikat itu nggak suka canda ya. Coba kalau bayangkan ya, malaikat suka canda ya, kita di depan pintu surga. Sudah di depan pintu surga itu kan mau masuk toh. Hah? Sudah pasti ahli surga, baru mencium bau surga aja bisa Masya Allah kan. Kali-kali dicandain sama malaikat. Namamu siapa? Joko. Ngapain kamu? Aku mau masuk surga. Nggak ada yang masuk surga itu minas solihin. Dengan anak biasa. Hah? Itu wis nangis tok. Ya itu kan sama dengan itu cerita itu loh ibu-ibu tua yang dikatakan oleh Rasulullah itu toh. Nggak ada ibu-ibu tua di surga, nggak ada. Nangis. Maksudnya setua kamu masuk surga cantik muda begitu. Ya, jadi di surga itu gak ono kerut-kerut keribut ora ono. Ya. Sing ning gone donya ora seneng adus ya ning kono ya iso. Iso apa jenenge? Iso cerah-cerah ngono ya, aja kuwatir. Wa innahu lan sak temene kelakuan. Oh, Masya Allah. Biktisabil makromati, sebab meroleh kemuliaan itu tadi loh, makarimus syariah. Yastahiku ngehai al insanu sopo menuso ayu sofa ing yento den sifati sopo insan bikaunihi kelawan anane insan khalifatallahi iku khalifai Allah al ma'niya sifate khalifata khabari kana sing man so, ya kan, al-ma'niyah kang den maksudake, kang den kersake biqaulihi kelawan dawuh Gusti Allah Azza wa Jalla, rupane dawuh inni ja'ilu fil ardi khalifah. Bahwa kita manusia itu dijadikan Allah sebagai khalifah. Mohon maaf, lagi-lagi HTI pemahamannya khilafah memang harus diluruskan. Ulama-ulama kaliber, pokoknya ulama sepanjang sejarah itu sebenarnya agak sungkan setiap kali memakai lafadz khalifatullah. Kalau di Al-Quran tidak ada ayat ini ja'ilum fil ardi khalifah, kalau bukan Allah sendiri yang menyebut kita manusia ini sebagai khalifah, maka para ulama terutama para wali tidak tega mengaku dirinya sebagai khalifah. Paham nggak? Kalau ulama benar-benar ulama, ya kan, itu sebenarnya tidak tega, tidak sampai hati menyebut dirinya sebagai khalifah. Khalifahnya siapa? Allah. Secara bahasa khalifah itu apa? Pengganti. Kamu berani mengatakan sebagai pengganti Allah? Wetah gitu. Hah? Ya, itu hampir sama dengan kalau tidak ada ayat waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, maka para wali tidak berani berdoa. Sebab berdoa itu cenderung meminta. Meminta itu kan berarti belum percaya kalau mau dikasih. Kamu kalau percaya yakin HP ini mau tak kasihkan ke kamu, kamu masih minta nggak? Enggak kan? Ngapain minta? Wong sudah yakin kamu akan dikasih. Apalagi ini dengan Allah. Dengan kamu meminta itu kan berarti kamu tidak percaya atau belum percaya bahwa Allah akan memberimu. Sulatep sekali kamu. Masya Allah. Ya, sulatep sekali. Wali itu tidak pernah berani meminta. Karena meminta ada makna tidak percaya kalau akan dikasih. Tapi hanya gara-gara Allah sendiri berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Perintah toh? Maka para aulia memaknai doa semata-mata sebagai ibadah, bukan sekelompok proposal permin. Paham? Wah, keren banget kita pikir, aku tambah ngefly aja ya. Ya.
Begitu. Nah, kembali ke sini. Jadi sebenarnya itu loh, di bawah itu loh, nomor 6, ya kan? Taharroja itu jengah, ewoh, pekewoh, kasirun minal ulama ministikmali khalifatillah. Oke? Makanya bahwa jahu maknal khilafah ilal hukmi bil adli wa yakhlufal insanu ghairahu fi hamlir risalah. Maksudnya apa? Ya bahwasanya makna khilafah itu sekedar apa? Bagaimana kita menghukumi sesuatu dengan keadilan. Kemudian bahwa manusia mengganti manusia sebelumnya dalam mengemban amanat untuk bertugas sebagai khalifatullah, sebagai petugas yang harus memberlakukan keadilan di muka bumi. Nah, para ulama itu melembutkan kata-kata khalifah seperti itu. Kalau memaknai secara hakikat yang uniku mau, para ulama tidak berani, karena khalifatullah pengganti Allah. Kamu kan udah pernah kasih tahu tentang kasus itu toh, revolusi Perancis dulu itu loh. Hilupa belum. Mengapa? Ini sekedar analisa ya, karena faktanya saya tidak tahu. Fakta sejarah itu sulit analisa. Abad-abad pertengahan. Oh, di kelas 3D aku ngomong ini. Ya 3D. Abad-abad pertengahan. Pada saat Eropa itu masih gelap dalam arti penuh kebodohan. Eropa abad pertengahan itu, ya Allah, kita lebih maju, kita lebih punya Ibnu Sina, ya, Ibnu Rus. Iya, kita lebih maju. Pada saat itu Eropa gelap. Apalagi di antara puncaknya terjadi yang disebut dengan revolusi Perancis, di mana rakyat jelata memberontak gereja sekaligus para tokoh-tokoh gereja diberontak. Pertanyaannya, mengapa rakyat sampai segitu? Karena terjadi penyimpangan perilaku oleh oknum gereja. Saya ngomong seperti itu supaya teman-teman Nasrani tidak tersinggung ya. Oknum gereja, oke, yang menyalahgunakan kewenangan mereka sehingga sedikit-sedikit oknum gereja itu bilang ke rakyatnya, ini adalah kuasa Tuhan, ini adalah perintah Tuhan. Maka mana upeti? Mana upeti? Kamu harus setor ke gereja. Ini adalah tugas dari Tuhan. Selalu dikit-dikit ngaku wakilnya Tuhan. Itu loh maksudnya, Pak. Coba bayangkan. Kalau ulama, benar-benar ulama, nggak berani sebenarnya apa? Mengaku sebagai khalifatullah. Ini HTI bilang, wah kita perlu mendirikan khilafah. Kita lah khalifah Allah di muka bumi. Sombong amat kamu. Kok bisa sombong ya? Karena nggak pernah ngaji. Ini lo lihat para ulama. Ya, taharroja itu merasa jengah tahu, oke. Tapi sekali lagi Allah sudah menyatakan bahwa kita ini berpredikat apa? Khalifah. Nah, orang yang berpredikat dan layak disebut sebagai khalifah itu karena dia memiliki sekian macam makromah itu loh tadi, al-jud, al-hikmah, ya kan? Al-hilm, al-ilm, al-afu, as-sabru, oke? Ya enggak? Kuwatut tahammul, kuat untuk menahan diri, begitu.